Kamu tuh nggak tahu apa-apa, Mutiara. Percuma kamu jadi penengah, atau mau jadi ngebantu saya atau enggak, percuma. Karena masalahnya nggak bakal kelar. Ini masalah keluarga saya, Mutiara. Yang ngajarin itu saya, Mama sama Aurel. Dan kamu nggak tahu apa-apa. Kamu bukan keluarga saya, Mutiara. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 148 dan 149. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Dikta yang dihubungi oleh Aurel soal kebohongan Dikta yang menyembunyikan soal rahasia Aditya. Saya pikir ini bukan waktu yang tepat. Saya nggak mau bikin kamu makin sedih, Rel. Rel, siapa yang ngasih tahu ke kamu soal papa kamu yang ngejar Tante Cynthia? Marsha, kamu kenapa? Tapi belum sempat Dikta memberitahu, Marsha sudah heboh terlebih dahulu. Di lain sisi Aditya masih memohon kepada Kenzo, dan Kenzo tidak mau melakukan apapun. Kenzo bakal tetap sama pendirian Kenzo. Kenzo bakal keluar dari rumah ini. Kenzo gak bakal maksa Mama. Kenzo, please. Kenzo, jangan. Kamu jangan kayak gini, Kenzo. Kenzo! Kenzo, lihat Papa! Lihat Papa! Please, Kenzo, jangan kayak gini, Kenzo. Papa minta maaf sama kamu, please. Jangan tinggalin Papa. Kamu jangan pergi dari rumah ini, please, Kenzo. Den, Kenzo, jangan gitu, Den. Tolong kasih kesempatan buat Bapak sekali lagi. Iya, Den. Jangan pergi dulu, Den. Jangan sampai Den Kenzo nyesel nanti, Den. Ini keputusan Kenzo, Pak. Kenzo yakin Kenzo gak bakal menyesal. Walaupun Trimo dan Yanto berusaha membujuk Kenzo, keputusan Kenzo tetap bulat hingga akhirnya Aditya berusaha membujuk Rianti. Please. Dengerin aku. Lihat aku, Rin. Rianti. Please. Kamu jangan pergi juga, please. Aku mau. Mutiara terus menguatkan Aurel yang sedang frustasi. Oh, siapa sangka M-Kiss First kalau Kenzo mendatangi Cynthia. Ini karena rasa bersalahnya. Maafin saya atas tindakan papa saya, Bu. Saya nggak tahu harus ngapain sekarang. Papa saya aib bagi keluarga saya. Saya malu, Bu. Saya malu.
Ya Allah, Kenzo. Aku gak pernah lihat Kenzo sehancur ini. Udah. Kamu gak perlu sampai kayak gini. Saya juga jadi nyesel banget. Kalau tahu sekarang keluarga kalian jadi hancur. Sedangkan Aditya masih menahan Rianti. Hanya Rianti yang bertahan ketika seluruh anak-anaknya memilih untuk pergi. Sekarang Kenzo sama Aurel, mereka udah ninggalin kamu, Mas. Mereka udah ninggalin rumah kita, tapi aku masih terdiam di sini. Aku masih khawatir sama kamu, Mas. Aku masih mikirin kamu. Tapi sekarang aku udah sadar. Kekuasaan dan harta semua yang kamu punya itu udah gak ada artinya buat aku. Jadi sekarang aku yakin kalau aku akan gugat pisah kamu. Walaupun pada akhirnya Rianti akan tetap pergi, bahkan Aditya tetap berusaha mengejar Rianti. Aku mohon. Lepasin aku. Lepasin aku. Enggak. Lepasin aku. Lepasin aku. Enggak. Lepasin aku. Rianti! Lepasin aku. Lepasin aku. Lepasin tangan kamu, Mas. Aku mau jalan. Mas! Kamu kenapa sih, Mas? Lepasin! Buka! Lepasin! Buka! Jalan, Mas! Baik, Bu! Baik, Bu! Baik, Bu! Rianti! Cepet jalan! Rianti! Hingga akhirnya Rianti dapat pergi. Miss Kiss jadi sedih melihat mereka yang sama-sama frustasi. Astaga, Kiss First, Nunu kok jahat banget ya? Melihat seluruh kejadian ini membuat dia melaporkan kepada Sandra. Bisa-bisanya ini jadi bahaya Kiss First. Ini membuat Sandra ingin mengambil kesempatan. Padahal Kenzo juga gak mau mengangkat telepon dari Sandra. Miss Kiss jadi terharu melihat tawaran Cynthia untuk meminta Kenzo tinggal di rumahnya sementara. Bahkan Cynthia memaksanya. Bagaimanapun Kenzo akan dianggap sebagai anaknya. Kau malam ini tidur sini aja. Saya nggak enak, Bu. Saya nggak punya hubungan keluarga sama Bu Cynthia. Cynthia hanya bisa memeluk Kenzo untuk menguatkannya. Melihat perhatian Cynthia dan Kenzo membuat Marsha dan Dikta heran. Tadinya aku pikir Kenzo pacaran sama Mutiara. Tapi ke Mutiara kok sikapnya biasa aja. Ini sama Tante Cynthia sampai pelukan. Kayaknya habis nangis deh.
Padahal papanya Aurel jelas ngejar-ngejar Tante Cynthia dan ditolak. Apa jangan-jangan... Hah? Nggak mungkin. Masa Tante Cynthia suka sama Kenzo? Apa selera Tante Cynthia sekarang yang lebih muda? Karena dia janda kaya. Kenzo sama Tante Cynthia kelihatannya kayak ibu dan anak. Lebih berasa daripada aku sendiri ke Tante Cynthia. Kenapa aku lihatnya Tante Cynthia kayak lagi nenangin anaknya sendiri? Padahal Kenzo orang lain. Udah malam, sebaiknya saya juga pulang. Ya udah, saya aja ngantar kamu. Gak usah, Bu, saya naik taksi aja. Saya nggak suka ditolak-tolak. Saya nggak keberatan buat nganterin kamu. Biar aku aja yang nganterin Tante. Kebetulan ada hal yang mau saya omongin sama kamu. Bahkan ketika Cynthia mau mengantarkannya, ada Dikta yang akan mengantarkan Kenzo lebih dulu. Tapi bagaimanapun Miskis jadi curiga kalau Marsha akan berbuat sesuatu. Keadaan Aditya masih frustasi menganggap ini semua. Dirinya kehilangan keluarga. Dan yang tersisa hanya bekas gigitan Rianti. Rianti yang bingung mau kemana tiba-tiba dihubungi oleh Sandra. Betapa kagetnya Rianti ketika Sandra mengetahui ini. Dan Rianti gak punya pilihan lain untuk pergi ke rumah Sandra. Aditya yang masih sefrustasi itu kehilangan keluarganya. Dirinya sampai meminta Ipa untuk menghubungi anak-anaknya. Ketika Dikta mengantarkan Kenzo, mereka masih membahas soal masalah Aditya. Bagaimanapun Kenzo juga memikirkan Aurel. Rianti gak ada pilihan untuk datang ke rumah Sandra. Dan udah pasti, kedatangan Rianti disambut bahagia oleh Sandra. Tapi kebaikan Sandra buat Miskis curiga. Udah pasti Sandra punya kebutuhan sendiri. Here's your room. You can spend the night here. Nice, right? Tadi aku udah suruh Siti buat clean up the room. Makasih banyak ya Sandra, kamu udah ngizinin Tante buat nginap malam ini. Malam ini? Tante cuma mau nginep semalam. I mean like kalau misalkan Tante mau nginep sebulan atau setahun juga gak apa-apa loh. Paling baru sehari juga Bu Rianti udah gak tahan. Celutuhan Siti membuat Sandra kesal. Kenzo memilih untuk menginap di salah satu apartemen untuk menjadi tempat sementara dirinya. Dan pas banget ada Mutiara yang menghubungi Kenzo. Mutiara sangat perhatian dengan Kenzo. Kok kayaknya lemes banget, gak ada semangat-semangatnya. Gimana aku bisa makan kalau kondisi keluarga aku kayak gini, Mut? Aku bahkan milih tinggal di apartemen sekarang. Tapi aku gak mungkin kasih tahu kamu. Mas Kenzo pasti mikirin Mbak Aurel. Aku pengen ngasih tahu kalau Mbak Aurel sekarang tinggal sama aku. Tapi yang ada nanti Mbak Aurel pasti marah. Mas Kenzo, gak usah banyak-banyak mikir. Istirahat aja yang banyak ya. Kamu juga istirahat. Kalau bisa seminggu ini gak usah kerja dulu. Iya, Bawel. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miskis jadi gak tega melihat Rianti yang meratapi nasibnya. Termasuk perjanjiannya dengan Aditya. Assalamualaikum. Kedatangan Kenzo di kontrakan Mutiara membuat Aurel panik. Agar dirinya menghindar dari Kenzo, dirinya langsung buru-buru pergi. Tapi piring sarapannya tertinggal di meja makan dan membuat Kenzo jadi penasaran. Hai Ken.
Kalian lagi ada tamu ya? Untung aja Mutiara bisa menutupinya. Dan saat ini Kenzo juga masih membohongi Mutiara soal keadaan masalah keluarga Kenzo. Mobil Mas Kenzo mana? Lagi cuci sama Pak Yanto. Jadi tadi saya kesini nggak pakai mobil biar lebih cepat. Mas Kenzo masih aja nggak mau cerita. Padahal Bipa udah bilang kalau Mas Kenzo ada masalah. Terus pergi dari rumah semalam. Mau jalan-jalan sebentar gak? Ke taman dekat sini. Ayo. Kamu tuh kenapa sih? Lagi nyembunyiin sesuatu ya? Nunu dan Ipa memberikan laporan tentang keadaan Rianti, Kenzo dan Aurel kepada Aditya. Bagaimanapun Aditya jadi frustasi. Pagi-pagi Sandra bisa-bisanya memaksa Rianti untuk mengajak jogging bersama. Tante. So, since it's weekend, aku mau jogging. Come with me. Ayo kita jogging. Jogging? Sandra, maaf ya, Tante nggak bisa ikut jogging dulu. But why? Jogging was our thing. Dari dulu kan kita suka jogging bareng. Kenapa sekarang nggak mau? Kita tinggal jogging aja, Tante. Kayak dulu. Sandra, kamu sadar kan Tante lagi ada masalah keluarga. Sekarang tuh yang capek bukan cuma fisik Tante loh, Sandra, tapi mental Tante, pikiran Tante, semuanya tuh udah terkuras. Jadi maaf banget Sandra, tapi sekarang Tante udah gak ada energi lagi buat jogging karena Tante sekarang mau cari ketenangan. Tante mau coba tenangin diri dan pikiran Tante. Tante, aku udah bilang kan kalau Tante mau tinggal di sini, Tante harus nurut sama aku dan Tante harus lakuin semua yang aku bilang. Dan lagi-lagi Sandra memaksa Rianti untuk menuruti semua omongannya. Kelakuan Sandra gak ada hentinya, gak sopan dengan Rianti. Ini hanya untuk memaksa Rianti pergi jogging bersama dirinya. Dan tiba-tiba ada Aditya menghubungi dirinya. Dan ini lagi-lagi membuat mereka berdebat. Ya, aku sudah nelpon Kenzo sama Aurel tapi nggak diangkat. Atau jangan-jangan kamu itu mempengaruhi anak-anak ya, supaya nggak angkat telepon aku. Kenzo mengajak Mutiara untuk menenangkan dirinya. Tetapi ini berujung mereka berdebat, apalagi mengetahui kalau Mutiara tahu tentang masalah keluarganya. Terus semalam Mas Kenzo tidur di mana? Mas Kenzo pergi kemana? Bu Rianti juga di mana sendirian? Kamu tahu saya nggak di rumah, Ma. Kenapa tiba-tiba nanya saya tidur di mana? Jangan-jangan kamu juga tahu alasan Aura pergi dari rumah. Saya sih nggak tahu banyak ya Mas. Saya juga kurang ngerti soal masalah Mas Kenzo. Yang cuman saya tahu Mas Kenzo sama Bu Rianti itu lagi ada masalah sama Pak Aditya. Kalau emang Mas Kenzo butuh bantuan, Mas Kenzo bilang aja ke saya. Nanti saya bantuin kok. Saya mau untuk bantuin Mas Kenzo ngomong baik-baik sama Pak Aditya. Atau mungkin jadi penengah juga saya nggak apa-apa. Ini masalah keluarga, Mutiara. Orang-orang nggak perlu tahu masalahnya. Kenapa nggak perlu, Mas? Kalau emang saya bisa bantu dan saya mau bantuin Mas Kenzo, kenapa enggak? Kamu tuh nggak ngerti kasih tahu ya, Mutiara. Di lain sisi, Kala mencoba menenangkan Aurel. Tapi ini malah membuat mereka membahas soal Ivan. Tante tuh kemana aja ya dari tadi? Tadi aku nyamperin kamar Tante. Aku panggil-panggil, aku gedor-gedor, aku ketok-ketok. Tapi nggak ada jawaban, aku sampai teriak-teriak loh Tante. Tante tadi lagi di kamar mandi, Sandra. You know what? Tante bikin aku bete banget. Serius. Ini udah siang dan aku udah nggak mood jogging jam segini.
So, I cancel the plan. Ternyata Sandra menggagalkan rencananya untuk jogging bersama. Ini karena Rianti yang gak ada kabar. Sikap Sandra membuat Rianti merindukan Mutiara. Miss Kiss benar-benar heran melihat Aditya nekat ke rumah Cynthia. Walaupun ini untuk meminta bantuan demi anak-anaknya. Kedatangan Aditya membuat Dikta dan Marsha heran. Bahkan Cynthia juga. Dan Dikta melarang Aditya untuk menemui Cynthia. Om Aditya nggak boleh ketemu Tante Cynthia. Tolong jangan nambah masalah. Kalau Kenzo, Aurel, dan Tante Rianti tahu Om datang ke sini, semuanya akan makin berantakan. Dikta masih memberikan peringatan kepada Aditya. Dan setelah itu Cynthia yang menemui Aditya membuat Dikta takut. Apalagi Cynthia mengajak Aditya mengobrol berdua. Miss Kiss benar-benar heran dengan cara pikir Aditya saat ini. Bagaimanapun dirinya benar-benar sangat aneh. Padahal Cynthia sama sekali tidak punya ketertarikan kepada Aditya. Kalau kita ngobrol gini, nggak sebaiknya kita pikiran traveling ya. Sebaiknya apa? Saya justru bingung sama Bapak. Kok bisa ya? Sudah saya larang, Bapak tetap nekat datang ke sini. Bapak masih ingat kan kalau saya pegang apa aja? Rekaman suara pengakuan Bapak, semua chat secret admirer, bunga-bunga kiriman Bapak, surat-surat dari Bapak. Tunggu dulu Bu Sinti, tunggu. Saya ini bingung ya. Kenapa itu semuanya Ibu simpan? Apa mungkin sebenarnya Bu Sinti itu suka sama saya? Kok bisa sih ada orang segair Anda, Pak? Suka. Saya malah jijik sama Bapak. Ilfil. Ternyata ini karena rasa bersalah Aditya dengan Widuri saat dulu. Dan ini semakin membuat Cynthia menganggap Aditya jijik. Walaupun Aditya malah semakin menjadi-jadi. Stop untuk lihat-lihat saya kayak gitu nggak? Saya makin jijik, Pak. Saya tuh ilfil sekali sama Anda. Kayaknya Anda ini perlu tahu ya, kalau Anda bukan tipe saya. Mungkin selama ini Bapak sering godain perempuan, dirayu-rayu dengan kata-kata manis. Bapak merasa ganteng, mungkin lebih tepatnya narsis. Banyak sekali perempuan yang akan suka sekali sama Pak Aditya. Sayangnya kalau sama saya itu nggak mungkin. Saya kan sebenarnya udah ngingetin Bapak untuk jangan temuin saya lagi. Mungkin Bapak lupa, jadi perlu saya ingatkan untuk jangan pernah datang ke rumah saya lagi atau ke kantor. Bu Sintia kalau marah seperti ini, Bu Sintia tuh tambah. Tutup mulutnya.
pikirannya. Sedangkan Mutiara yang masih berusaha untuk menenangkan keluarganya, tapi tetap aja Kenzo malah marah melihat Mutiara yang berniat membantunya. Mas harus tahu kalau yang dimaksud sama saya, kalau emang Mas Kenzo lagi ada masalah keluarga besar-besaran, terus Mas Kenzo butuh teman curhat atau teman cerita, saya mau. Atau mungkin Mas Kenzo butuh orang yang jadi penengah juga, saya mau ngebantuin. Masalah itu cuma bukan masalah sepele, Mutiara. Masalahnya nggak bisa saya cuma curhat atau nggak ada orang penengah, Mutiara. Dan orang luar harusnya nggak ikut campur sama masalah keluarga saya. Kamu tuh mati gak sih kasih tahu Mutiara? Hah? Masalah ini nggak bakal kelar sebelum Papa berubah. Kalau Papa nggak bisa berubah sampai sekarang, masalahnya nggak bakal kelar, Mutiara. Percuma ada penengah. Ya udah, maaf Mas. Lain kali saya nggak kepo lagi. Maaf, saya mau bantuin. Sikap Kenzo yang cuek buat Mutiara kepikiran, tapi pas banget ada Ivan yang akan menjemput Kayla. Tanpa mereka tahu kalau ada Aurel yang melihat mereka dari dalam rumahnya. Yang jelas Aurel harus menahan rasa sakitnya. Melihat Aurel yang sedih membuat Mutiara menguatkannya. Dikta gak tenang menunggu Cynthia yang ngobrol berdua dengan Aditya. Hingga memutuskan untuk mendatanginya. Dan ini dijadikan kesempatan Marsha bertemu dengan Yanto. Ngapain lagi ini? Dikta sebegitu paniknya melihat Aditya. Walaupun Cynthia sudah menjelaskannya, Dikta tetap mengusir Aditya. Iya. Om Aditya, dengan hormat, saya minta Om segera keluar dari rumah saya. Baik, Bu Cynthia. Oke, yang penting aku udah ngeliat wajahnya Cynthia. Dan itu cukup buat bangkitin semangat aku. Dan juga semua kenangan aku sama Widuri dulu. Melihat Marsha yang akrab sama Yanto membuat Aditya kaget. Di lain sisi, Mutiara yang menghubungi Kenzo juga gak dijawab apapun sama Kenzo. Yang Kenzo pikirkan hanya keluarganya. Pas banget dengan Aurel yang dihubungi oleh Kenzo. Karena Mutiara yang menasihati Aurel membuat Aurel mengangkat teleponnya. Aku baik-baik aja kok, Kak. Kak Kenzo gak perlu tahu aku sekarang lagi di mana. Itu suara siapa? Itu suara temen aku, Kak. Dia tuh lagi marahan sama pacarnya. Ya karena chatnya gak dibalas-balas sama pacarnya. Dan hampir aja Mutiara ketahuan oleh Kenzo. Tapi Aurel bisa menenangkan Kenzo. Teman kamu marahan kenapa? Ya, aku sih nggak tahu kenapa ya, Kak. Soalnya temen aku ini nggak cerita apa-apa ke aku. Tapi dia lagi sedih sih sekarang karena pacarnya belum balas-balas chatnya. Bukan pacarnya yang rese kali, teman kamunya yang rese. Ternyata Kayla dan Ivan mendatangi pilihan ruko. Tapi Kayla dibuat kesal karena ide nama dari Ivan. Dan ini buat mereka berdebat. Baru Kenzo mau menghampiri kontrakan Mutiara, dia lebih dulu melihat Mutiara yang pergi. Makanya dia langsung menghubungi Dikta. Dan mereka juga membahas soal Aurel. Tapi Aurel masih belum ngasih tahu di mana dia sekarang. Oke. Dikta care banget sama Aurel. Kayaknya Dikta emang suka deh sama cewek itu. Sayang aja papanya Aurel red flag. Dikta yang membahas soal Aurel membuat Marsha kepikiran dan membandingkan Aurel dengan dirinya. Ya ampun, M-Kiss first. Miss Kiss gak nyangka sama kelakuan Sandra yang setega itu sama Rianti. Sandra ngunciin Rianti di luar rumah. Gak hanya itu. I don't care. Udah Sandra di luar aja sama Om juga, aku gak peduli. Astaga Sandra,
Kamu kok bercandanya kayak anak-anak gini sih? Kamu dewasa dong Sandra, ini hujan loh. Kamu tega ya Tante kedinginan di luar? Buka pintunya Sandra, Tante mohon buka pintunya. Tante, aku udah berapa kali bilang sama Tante, berulang-ulang kali, Tante jangan macem-macem sama aku. Dia juga melarang Siti untuk membantu Rianti. Loh, Kiss first. Karena Kayla yang kesal tiba-tiba menolak kerjasama dengan Ivan. Apa ini karena Ivan yang terus membawa-bawa nama Aurel? Oh, Kiss first. Aditya datang ketika Rianti masih dikunciin. Kenapa kamu di luar? Dan gedor-gedor pintu? Siti yang tahu kedatangan Aditya langsung memanggil Sandra. Tapi tetap aja Sandra gak ngomong apa-apa. Aditya yang mencoba menghubungi Sandra juga semakin melawan Aditya. Miss Kiss jadi heran sama kelakuan Sandra. Tolong kamu buka pintunya, biar Tante Rianti tuh bisa bawa barang-barangnya. Funny. No thank you. Om tahu nggak? Tante Rianti hari ini bikin aku bete banget. Aku ngajakin dia jogging, olahraga, dan dia sengaja lama-lamain makeup dan aku harus nungguin dia. Udah sekarang kamu buka pintunya, atau Om akan kasih tahu ke Kenzo apa yang sudah kamu lakukan sama mamanya. Silahkan, bilangin aja ke Kenzo. Lagian namanya dia peduli. Dia gak akan peduli, dia bakal terdiamin aku, jauhin aku, deket-deket sama Mutiara. You know what? Keluarga kalian tuh semuanya PHP. Bye. Sandra bilang katanya dia nggak mau bukain pintu kamu. Lebih baik kamu telepon Kenzo sama Aurel untuk pulang. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan diperlakukan tidak sopan sama dia. Itu pilihan kamu, terserah. Kamu pulang sendiri aja, Mas. Tapi bagaimanapun Rianti tidak ikut pergi bersama Aditya. Ketika Kayla nekat pergi dari ruko itu, dirinya hampir terjatuh. Untung ada Ivan yang menolongnya. Dan Ivan yang terus perhatian kepada Kayla. Rianti yang coba untuk menghubungi Sandra juga gak diangkat. Taunya malah Siti yang keluar dan membukakan pintu untuk Rianti. Sedangkan Aditya benar-benar memikirkan nasibnya. Dirinya kehilangan kedua anaknya. Sesampainya Mutiara di rumah Aditya tepat ketika Kenzo menghubunginya. Walaupun Mutiara gak bilang ia pergi kemana. Kamu jangan sampai kerja lagi ya Mutiara, kamu tuh butuh istirahat. Kalau sampai kamu nekat kerja lagi di Sentia Cafe, saya udah bilang sama Dikta kok. Kalau sampai Dikta ngeliat kamu di sana, kamu bakal diusir dari kafe. Nggak usah kerja sekalian. Saya nggak kerja kok Mas sebenarnya. Saya ada di suatu tempat. Pokoknya kan saya udah janji sama Mas Kenzo untuk nggak kerja selama seminggu. Sesuai perintah Mas Kenzo. Oke. Saya pegang janji kamu. Kiss first. Siapa sangka kalau Sandra yang melihat Rianti membuat Rianti melawan Sandra. Emang kelakuan Sandra udah gak bisa ditoleransi. Tante, I swear if you step, kalau Tante keluar dari pintu ini, aku bakalan pecat Tante dari SP aku. Kamu tahu nggak Sandra? Kamu itu orang paling menyebalkan yang pernah Tante temui. Tadi Tante mau masuk, kamu nggak kasih. Sekarang Tante mau pergi, kamu larang. Kamu ini nggak waras, Sandra. Kamu senang melihat orang lain menderita. Dan dengan sikap kamu yang seperti ini, orang nggak akan ada yang betah dekat sama kamu. Mereka semua akan meninggalkan kamu satu persatu. Tante jangan pergi Tante. Ini membuat Sandra marah kepada Siti. Kedatangan Aditya di rumah langsung disambut masakan nasi goreng buatan Mutiara. Dirinya benar-benar membayangkan Widuri berada di rumahnya.
Masakan Mutiara membuat Aditya bahagia. Guys, what I'm kiss first. Kenzo yang menanyakan soal keadaan di rumahnya kepada Yanto malah diberitahu soal keadaan Mutiara di rumah Aditya. Padahal Mutiara tidak memberitahu kepada Kenzo. Halo Pak Yanto, Aura sama Mama udah pulang ke rumah belum? Belum, Den. Terus sekarang di rumah ada siapa aja? Den, di rumah sekarang ada Mbak Mutiara, Den. Kayaknya sih Pak Aditya mau minta tolong Mbak Mutiara untuk ngebujuk Den Kenzo, Nyonya Rianti sama Non Aurel pulang. Bener-bener ya Mutiara, keras kepalanya tuh gak ada obat. Udah aku bilang, dia gak usah ikut campur dan so jadi penengah di masa keluarga aku. Tapi dia malah milih tetap nekat. Mutiara melayani Aditya dengan kopi buatannya juga. Makanya Aditya juga mengajak Mutiara berbicara berdua di meja makan. Saya tuh pengen minta tolong sama kamu untuk membujuk Kenzo. Dia itu tidak mau pulang. Dan kalau bisa, dia tuh tetap bekerja di perusahaan. Jangan sampai resign. Dan satu lagi, kamu kalau bisa bujuk Aurel. Dia tuh bener-bener gak mau maafin saya. Dan satu hal ini kamu harus tahu. Saya itu tidak pernah menduakan istri saya. Dan tidak berpacaran sama Bu Cynthia. Apa yang saya lakukan, saya memberikan bunga mawar itu sebagai bentuk apresiasi saya untuk Bu Cynthia karena dia sudah menyelamatkan perusahaan saya. Jadi Pak Aditya pengen saya ngebantuin Pak Aditya untuk ngebujuk Mbak Aurel dan Mas Kenzo. Sebenarnya saya udah sempat minta tolong dan juga ngobrol sama mereka. Tapi kalau dari jawaban mereka dan reaksi mereka, kayaknya mereka nggak mau pulang deh, Pak. Dan masalahnya saya bukan siapa-siapa untuk maksain mereka pulang atau ngasih tahu mereka pulang. Tapi saya ada saran bagus buat Pak Aditya. Mau denger gak? Apa itu? Menurut saya, sebaiknya Pak Aditya sendiri yang ngomong sama mereka dan samperin mereka satu-satu. Pak Aditya juga nanti pas sholat berdoa, minta sama Allah buat melembutkan hati Mas Kenzo dan Mbak Aurel. Karena cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kita manusia apa? Di saat kopi buatan Mutiara mengingatkan tentang Widuri, Mutiara dihubungi oleh Kenzo. Tapi sebelum Mutiara pergi, Aditya memeluk Mutiara. Ini sebagai ungkapan terima kasihnya. Tuh kan Kiss first. Mutiara yang menemukan Kenzo membuat Kenzo marah. Miss Kiss gak nyangka kenapa Kenzo jadi jahat dengan Mutiara. Saya udah bilang sama kamu kan, kalau kamu gak usah ikut campur sama masalah keluarga saya, tapi ujung-ujungnya apa? Kamu malah sengaja datang ke rumah saya, ngomong sama papa seolah-olah kamu tahu segalanya. Saya nggak bermaksud ngebantu omongan Mas Kenzo atau nantangin Mas Kenzo. Nggak ada sama sekali. Saya emang kesini cuma niatnya buat nyatuin keluarga kalian lagi. Saya nggak mau sampai keluarga kalian kenapa-napa. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, Mutiara. Percuma kamu jadi penengah, atau mau jadi ngebantu saya atau enggak, percuma. Karena masalahnya nggak bakal kelar. Ini masalah keluarga saya, Mutiara. Yang jalan itu saya, Mama sama Aurel.
Dan kamu nggak tahu apa-apa. Kamu bukan keluarga saya, Mutiara. Di lain sisi, Rianti yang ingin pergi jadi bingung harus pergi kemana. Dan dia jadi kepikiran soal Mutiara. Saya emang gak punya keluarga. Dan Mbak Aurel emang bukan keluarga saya, Mbak. Tapi tetap aja, saya rasanya seneng banget waktu bisa nampung Mbak Aurel buat tinggal sama saya, sama Mbak Kayla. Saya jadi ngerasa saya bisa ngebantu gitu, Mbak. Jadi selama ini kamu tahu, Mutiara? Nggak hanya soal masalah keluarganya, Kenzo juga tahu soal keberadaan Aurel di kontrakan Mutiara. Ini membuat Kenzo marah. Jadi selama ini kamu tahu Aurel di mana, tapi kamu nggak mau ngasih tahu saya, Mutiara. Mas Kenzo, saya bisa jelasin, Mas. Jelasin apa lagi, Mutiara? Kamu mau jelasin saya kalau kamu udah bohong sama saya? Iya. Pantes ya, tadi pagi tuh saya ngeliat 3 piring di meja makan kamu. Dan kamu juga berusaha nutupin pintu biar saya nggak ngeliat Aurel dalam rumah kamu kan? Kamu tahu gak sih, Mutiara, saya sama Mama tuh udah nyariin Aurel kemana-mana karena kita berdua gak dapat kabar dari Aurel. Kita khawatir sama Aurel, Mutiara. Kamu yang bilang mau ngebantu saya, tapi malah kerja sama Kayla, kamu nyembuhin Aurel dari saya sama Mama. Tapi ini permintaan Mbak Aurel. Saya nggak bisa apa-apa. Mbak Aurel minta buat nggak dikasih tahu ke siapapun, termasuk Mas Kenzo. Dan kalau saya ngadu ke Mas Kenzo, yang ada Mbak Aurel marah sama saya. Jadi kamu lebih milih ngelihat saya marah dibandingkan kamu dimarahin sama Aurel? Iya. Bukan gitu, Mas. Maksud saya baik, kita semua pengen ngejaga Mbak Aurel kan. Ini misi kita sama. Saya juga pengen ngejagain Mbak Aurel. Saya nggak mau sampai Mbak Aurel kenapa-napa, makanya Mbak Aurel sama saya. Karena Aurel tuh adik kandung saya, Mutiara. Udah kewajiban saya buat ngelindungin Aurel. Dan kamu tahu sendiri kan, saya ini satu-satunya orang yang bisa ngelindungin Aurel dari siapapun di luar sana. Sedangkan kamu apa? Kamu bilangnya mau ngebantu saya, nyelesain masalah keluarga saya, tapi ujung-ujungnya apa, Mutiara? Sekarang kamu mau bikin masalah baru. Kemarahan Kenzo membuat Kenzo meninggalkan Mutiara. Miskis jadi nggak tega dengan Mutiara. Pas banget ada Rianti yang menghubunginya. Tapi sebelum Rianti meminta pertolongan, Rianti teringat perilaku jahatnya kepada Mutiara. Bagaimanapun Mutiara perhatian dengan Rianti. Lagi kalau aku ingat perlakuanku dulu ke Mutiara. Cepat kasih tas Mutiara dan saya nggak mau lihat barang-barang dia ada di rumah ini lagi. Dulu aku sering mengusir Mutiara dari rumah. Dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Bahkan rumah untuk berteduh sekalipun aku nggak punya. Bu Rianti nangis. Enggak apa-apa Mutiara. Bu Rianti sekarang gimana? Semalam tidur di mana? Nyenyak tidurnya, Bu. Kamu udah tahu masalah keluarga saya ya? Iya, Bu, saya tahu. Pak Aditya nyuruh saya buat ngebujuk Bu Rianti, Mas Kenzo sama Mbak Aurel buat pulang. Saya gak mau pulang, Mutiara. Saya harus kasih shock terapi untuk Pak Aditya. Biar Pak Aditya bisa merasakan gimana tinggal di rumah tanpa istri dan anaknya. Jadi saya belum mau pulang, Mutiara. Saya kepikiran soal Bu Rianti, Mas Kenzo dan Mbak Aurel pergi dari rumah. Saya ikut sedih kalau Bu Rianti lagi ada masalah. Miskis benar-benar terharu melihat perhatian Mutiara kepada Rianti. Apalagi mereka akan segera bertemu di Santentia. Di lain sisi, Dikta yang sampai di kampus Aurel langsung menghubunginya. Dan Dikta juga mendapatkan kabar balasan dari Aurel. Ini membuat mereka akan segera pergi ke kafe. Tapi, kenapa masih seperti memanasi-manasi Dikta ya soal Aurel? Kak, sorry. Kok aku malah ngeliatnya kayak bosnya ngikutin karyawannya ya? Bukannya seharusnya sebaliknya? Sorry tuh saya, tapi aku ngeliatnya kamu tuh sama Aurel kayak bergantung sama dia gitu. Kayak kemarin aja Aurel gak bisa masuk kerja, kamu malah gak semangat buat kerja. Terus barusan Aurel bilang dia bisa masuk kerja, kamu malah semangat dan buru-buru ke kafe. Seharusnya gak kayak gitu, Dikta. Emang aku harusnya gimana? Ya kamu itu bosnya loh, kalau misalnya Aurel ada masalah apapun, kamu harus tegur dia.
Aku bukan punya masalah sama Aurel atau gimana-gimana gitu. Tapi ya aku cuma ngomong secara objektif aja. Kamu sebagai owner harus punya wibawa. Kalau misalnya karyawan kamu ada salah, kamu harus tegur mereka. Kalau misalnya mereka nggak masuk kerja, bukannya seharusnya mereka dapat SP ya? Makasih Asa, udah ngingetin aku. Aku bakal ngelakuin apa yang kamu bilang. Ya, aku cuman mau kamu berkarisma sama berwibawa aja di depan mata karyawan kamu. Aku paham kok. Ya, kita jalan yuk. Semoga hal-hal kecil yang aku lakuin buat Dikta bisa bikin Dikta jadi suka sama aku. Dan bikin Aurel jadi menjauh dari Dikta. Ternyata Kenzo datang ke kontrakan Mutiara untuk menjemput Aurel. Dan ini membuat Kenzo marah. Kenapa harus bilang kalau kamu tinggalnya sama teman kamu? Hah? Kamu tahu gak Kak Kenzo kecewa sama Ivan, Mutiara sama Kayla karena nyembunyiin kamu dari Kak Kenzo? Kalau tadi Kak Kenzo gak sengaja dengar Mutiara lagi teleponan sama kamu, Kak Kenzo gak bakal tahu kalau sama ini kamu di sini, Aurel. Kak, ini bukan salah Mutiara, Kak Kayla atau Ivan kok. Emang aku yang minta mereka buat jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena aku emang lagi belum mau ketemu sama siapa-siapa. Mau itu mama, Kak Kenzo, apalagi papa. Oke. Kalau gitu sekarang kamu ikut sama Kak Kenzo ke apartemennya Kak Kenzo. Gak apa-apa kalau kamu masih gak mau pulang, yang penting kamu tinggal sama Kak Kenzo. Kamu ngerti kan? Ini nih, yang aku gak suka. Aku tuh bukan anak kecil yang harus selalu Kak Kenzo jaga, Kak. Bukan itu maksud. Kak, aku udah dewasa, aku bisa jaga diri sendiri kok. Harusnya Kak Kenzo tuh lebih tenang tahu aku di sini. Aku ngerasa lebih nyaman karena di sini ada Mutiara sama Kak Kayla. Aurel yang memberikan penjelasan membuat Kenzo tenang. Kenzo dan Aurel harus kuat menghadapi masa keluarganya. Kedatangan Rianti di Sententia ditawarkan ruang VIP. Walaupun awalnya dirinya bingung bagaimana harus membayar ruangan itu, tapi dia yakin kalau Aurel akan menolongnya. Pas banget M-Kiss First. Ketika Marsha dan Dikta sampai, ada Aurel juga yang sampai di sana. Marsha yang lihat langsung buru-buru menggandeng Dikta. Tanpa ada yang tahu kalau ini membuat Aurel sedih. Dirinya juga langsung bertemu dengan Mutiara yang baru datang. Aurel juga menjelaskan soal salah pahamnya dengan Kenzo. Bagaimanapun Kenzo dan Mutiara sama-sama gengsi untuk menghubungi satu sama lain. Mengetahui Rianti yang ada di kafe membuat Aurel akan menemuinya. Tapi sebelum itu dia akan berniat menemui Dikta untuk membahas soal masalahnya. Tapi siapa sangka dirinya yang ingin bertemu Dikta malah melihat keseruan Dikta bersama Marsha. Ini membuat Aurel sakit. Nah, buat M-Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.